Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, yang dapat kami nikmati dan rasakan hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan yang berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ama Inang dan saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi pada renungan kita pada Kamis tanggal 14 November 2024 yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Inilah firman Tuhan kepada kita dalam bahasa Batak. Adong dope aka biru-biru na asing na so sian baraon ikon do akai togihoku unasida do suaraku dungi gabisa da punguan mai jala sadama parmahanan. Dalam bahasa Indonesia, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Inilah firman Tuhan kepada kita. Shalom, selamat pagi Amang Inang. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nats kita pada pagi hari ini tentang Yohanes pasal 16, kalau kita baca tadi dari ayat 16, kita bisa lihat di ayat yang sebelumnya di pasal 5, di ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan mengenal gembala-gembalanya. Secara khusus pasal 10 ini menceritakan tentang Tuhan sebagai seorang gembala. Tuhan sebagai seorang gembala bagi umat-umatnya. Kalau kita lihat dalam tradisi Yahudi, gembala itu adalah pekerjaan yang tugas tanggung jawabnya sangat besar. Karena apa? Karena dia harus menjaga kawanan-kawanan gembala untuk di padang rumput, menjaga tawanan-tawanan gembala untuk dijaga agar tidak hilang ataupun tersesat. Sehingga Mainang dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sebagai seorang gembala, tentunya berbeda dengan seorang yang memiliki gembala tersebut dan seorang yang dipekerjakan. Ketika seorang pekerja, tentunya dia hanya melaksanakan tugasnya hanya untuk memenuhi tanggung jawab dan tidak memiliki rasa yang penuh terhadap gembala-gembala itu. Yang penting dia mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan. Sama halnya Mainang dari nats kita pada hari ini, di mana dikatakan bahwa ada kawanan-kawanan domba lain dari luar sana yang berbeda dari domba yang sudah ada. Apa yang dimaksud Mainang dalam hal ini? Kita bisa lihat bahwa kasih Allah, penyertaan Allah itu tidak hanya untuk satu bangsa saja. Kalau di ayat ini, yang terakhir, di kalimat terakhir, akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Nats ini menceritakan bagaimana bahwa Tuhan tidak hanya menjaga kawanan domba yang dia kenal saja, yang mau saja mengenal dia, tetapi siapapun dan bagaimanapun selagi gembala itu mau mendengar, dia akan menjadi domba yang mengikut Tuhan dalam kehidupannya. Kata lain dari domba-domba lain adalah mereka yang dari luar kawanan domba itu. Di mana kita bisa melihat bahwa pada zaman dahulu ada pengelompokan bahwa yang diselamatkan, bahwa yang bisa mengikut hanyalah orang-orang Yahudi. Tapi nyatanya tidak seperti itu Mainang dan saudara-saudara sekalian, bahwa siapapun dan bagaimanapun itu bisa dalam mengikut Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Kita bisa melihat dari apa kita bisa melihat Tuhan adalah gembala baik, dan dialah satu-satunya gembala yang baik dalam kehidupan kita ini. Kita bisa lihat bukan kita yang memilih, tapi kita yang harus mengikut. Siapa yang menjadi gembala kita? Karena kita yang mau dipimpin, yang mau mengikut dia. Kita bisa lihat di ayat sebelumnya,
Dia mengenal, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan di ayat kita yang ke-16 dinyatakan dia juga menerima, mendengar domba-domba dari yang lain. Artinya, tidak ada yang lebih baik sebagai seorang gembala, yaitu hanya Tuhan menjadi gembala yang baik, bahwa kasih yang dia berikan tidak terbatas oleh apapun. Mungkin kita bisa melihat dalam refleksi kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi domba-domba yang baik? Apakah kita sudah menjadi domba-domba yang mendengar perkataan-perkataan Tuhan? Atau kitalah domba yang masih tersesat, yang masih mencari siapa gembala kita? Tetapi Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, dari nas ini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia memberikan tanggung jawab, dia juga yang memberikan peneguhan kepada umat-umatnya. Dialah gembala yang memberikan pertolongan kepada umat manusia. Kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi refleksi kita, apakah kita siap menjadi seorang gembala? Apakah siap kita menunjukkan bagaimana sikap seorang gembala dan kita menjadi seorang domba? Tentunya ketika kita menjadi seorang domba, kita tunjukkan dalam kehidupan kita kepada siapa kita ikuti. Sikap-sikap kita, kehidupan-kehidupan kita, perilaku-perilaku kita menunjukkan siapa yang menjadi gembala kita. Ketika kita memilih, ketika kita harus mengikut gembala yaitu Tuhan Yesus, kita harus mencerminkan cara Yesus dalam memimpin kita melalui tindakan dan perilaku kita. Jangan sampai kita mencontohkan atau mempraktikkan kehidupan-kehidupan yang bertentangan sebagai domba-domba yang mendengar perkataan Allah. Jadilah domba-domba yang baik, jadilah juga gembala yang baik di dalam situasi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.